Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita punjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di acara yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Dan tidak lupa pula salawat serta salam senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang telah memberikan kita beribu-ribu, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang di saat ini. Baiklah, teman-teman semua, untuk mengawali acara pada malam hari ini, mari bersama-sama kita melafadzkan ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan pada acara malam hari ini, marilah kita bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Dian. Kepada kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minasyama'i ma'an فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Ulama yaitu orang-orang yang mengetahui ilmu, kebesaran, dan kekuasaan Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin wa mumtazin. Baiklah, terima kasih kepada saudara Dian yang telah membacakan suci Al-Quran, dan semoga yang membaca dan mendengarkannya bisa mendapatkan barokah dari Al-Quran tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, teman-teman semua, untuk mengawali acara pada malam hari ini, akan diadakannya sambutan yang langsung diberikan oleh Kaprodi PJ Informatika UI kepada kepada Dr. Nur Wijayaning Rahayu Eskom MCS. Dengan waktu dan tempat, dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Tohir. Suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Oke, baik.
Oke, Alhamdulillah, syukurillah. Selamat datang teman-teman semua. Selamat datang Pak Andri. Pak Andri sebagai narasumber webinar kita. Jadi teman-teman, ini adalah webinar pertama kita dari PJJ Informatika UII. Jadi ini adalah tahun pertama PJJ Informatika beroperasi dan alhamdulillah kali ini kami membuat acara tidak hanya untuk mahasiswa PJJ internal aja ya, tetapi juga teman-teman dari luar. Nah, tadi sebelum maghrib saya cek pendaftarnya ada sekitar 206, mulai dari Sumatera ada sampai ke Papua gitu ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan webinar ini bermanfaat bagi banyak orang. Sebagai info, jadi PJJ Informatika ini eh, adalah salah satu prodi yang baru kita buka gitu ya di UI ini dan nanti akan ada admisi di semester genap 2005-2026. Jadi fokus kami adalah di pendidikan di informatika dengan pembelajarannya full online, full daring gitu ya. Jadi pengajarnya ada yang dari dosen, kemudian dibantu dengan para tutor dan juga asisten. Nah, kami di PJJ biasanya kita ada live tutorialnya selama 60 menit gitu ya. Jadi kita membuat acara yang memang singkat, padat gitu ya. Sama seperti acara hari ini, kita bikin acara 60 menit all in sampai ke closing nanti untuk pembagian sertifikat gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja pembukaan dari saya. Selamat webinar. Mudah-mudahan hari ini acara bermanfaat dan insya Allah nanti bulan depan akan ada lagi webinar dari PJJ Informatika. Begitu ya, Mas Tohir. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nur atas sambutan yang telah disampaikan. Baiklah teman-teman semua, masuk ke acara inti kita yaitu seminar cara memanfaatkan AI dengan bijak. Sebelum memasuki seminar ini, izinkan saya sebagai MC untuk mengenalkan pemateri pada malam hari ini. Pemateri pada malam hari ini adalah eh, Bapak Muhammad Andri Setiawan. Ya, terus beliau adalah Chief Information Office Universitas Islam Indonesia dan dosen di jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang IT, beliau mengantongi gelar PhD dari University of Queensland, Australia, dan Master dari Nanyang Technological University, Singapura. Beliau aktif dalam komunitas IT di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia dan kawasan Asia Pasifik. Andri juga menjadi kontak utama from Indonesia. Minat riset utamanya meliputi adopsi teknologi informasi dan sistem informasi bisnis. Jadi, setelah saya sampaikan, mungkin dari teman-teman semua tidak sabar untuk mendengarkan webinar ini. Jadi langsung saja kepada Bapak Andri Setiawan, ST, MSc, PhD. Dengan segala hormat, waktu dan tempat, kami persilahkan. Terima kasih. Sebentar, saya share terlebih dahulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini. Ada cukup banyak nih partisipan yang hadir di malam hari ini. Sungguh luar biasa. Terima kasih pada Ibu dan program studi PJJ Informatika UII yang sudah menyelenggarakan kegiatan kita pada seminar pada malam hari ini. Baik, saya mulai dengan satu cerita yang menarik terlebih dahulu, karena ini baru aja, beritanya masih fresh from the oven, kira-kira sekitar 1 pekan yang lalu gitu ya. Nah, ini ada satu perusahaan ini kalau di dunia konsultan gitu ya, ini konsultan IT, dia juga konsultan banyak hal lah, law gitu dan lain sebagainya. Namanya adalah Deloitte, dia termasuk Big Four gitu ya. Ada Ernst Young, ada Accenture, ada Deloitte dan sebagainya. Jadi kalau boleh dibilang perusahaan Deloitte ini perusahaan global, ini customer-nya Fortune 500 companies yang intinya perusahaan-perusahaan paling top dunia gitu ya. Dan beberapa waktu yang lalu, ini kalau dilihat tanggalnya kan tanggal berapa itu, 8 Oktober ya, berarti belum ada 2 pekan lah. Itu mereka terbasah gitu ya, memberikan laporan konsultasi ke customer mereka dengan menggunakan ChatGPT dan satu gitu ya,
informasi yang kemudian disampaikan di situ ternyata adalah informasi yang invalid gitu ya. Saya kurang tahu apakah kemudian ini karena betul-betul honest mistake dari Deloitte, ataukah kemudian ya karena mereka sendiri memang tidak paham bagaimana kemudian AI bekerja gitu ya. Nah, sehingga pada kesempatan malam hari ini, insya Allah sesi kita itu, kalau judulnya sih cara memanfaatkan AI dengan baik gitu ya, beyond copy paste gitu ya. Tapi nanti perlu memahami bagaimana pada dasarnya, pada prinsipnya AI itu bekerja. Wabil khusus spesifik generatif AI yang hari ini dipakai sebelum kita bicara lebih lanjut. Supaya juga tidak kena jebak sebagaimana kemudian kasus yang terjadi di Deloitte ini. Jadi Deloitte ini eh, kalau boleh disebut perusahaan termasuk paling buat sendiri gitu ya. Sehingga nggak make sense kalau kemudian dia bisa seperti itu. Tapi kenyataannya perusahaan paling bonafit sendiri pun ternyata kena jebakan Batman sama yang namanya AI. Nah, apalagi kalau kemudian kita yang dalam tanda kutip pakai AI dengan cara yang super duper donal gitu ya. Dan ini nanti konteksnya pada kita di pendidikan tinggi ketika kemudian kita memanfaatkan AI. Ini saya kasih highlight pertama terlebih dahulu supaya diingat-ingat betul-betul sesi pertama sampai terakhir nanti. Pada dasarnya, satu, kita tidak boleh, saya kasih quote unquote, tanya kepada AI. Jadi ini nanti akan kita kembalikan lagi, akan kita ulangi lagi di akhir cerita kita, kenapa kita tidak boleh dalam tanda kutip tanya sama AI. Nah, baik rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara AI per hari ini, sebenarnya gini, kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau kemudian kalau bahasanya Kompas itu mengatakan akal imitasi, itu spektrumnya sebenarnya sangat lebar gitu ya. Generatif AI yang kemudian ada di hari ini itu adalah salah satu spektrum kecil dari keseluruhan AI. Tapi saya sudah menganggap kira-kira AI hari ini tuh kayak sanyo buat mesin pompa. AI hari itu kayak kalau saya waktu kecil dulu itu Honda buat motor bebek gitu ya. Jadi kalau dulu di Jawa gitu ya, itu kalau suka ditanya Hondamu mereknya apa? Oh iya, Hondamu mereknya Suzuki, kira-kira kayak gitu. Kayak pompa itu semuanya adalah Sanyo. Kayak minuman air mineral itu semuanya adalah Aqua. Maka AI hari ini itu generatif AI kita kenal ya sudah AI ya masyarakat tahunya seperti itu. Kenapa? Karena memang di masyarakat sudah banyak dipergunakan. Dan ketika AI ini keluar, salah satu kekhawatiran paling paling kalau di dunia pendidikan itu paling tinggi gitu ya. Wah, ini nanti dipakai buat siswa, buat mahasiswa untuk melakukan kopi. Dan sebenarnya bukan hanya di dunia pendidikan tinggi, di banyak industri. Termasuk kan kalau kita lihat di sini, contoh yang di depan mata kita ini adalah Deloitte. Deloitte ini tuh sama extent dia ya hanya copy saja apa yang kemudian dikatakan sama AI dan dia kemudian percaya gitu ya. Kalau dalam keyakinan kaum muslim itu, saya dulu waktu kecil itu ada cerita tentang Dajjal. Masa sih ada orang bisa percaya sama Dajjal gitu ya? Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Kok orang-orang itu percaya deh? Nyatanya hari ini Dajjal belum keluar aja AI langsung dipercaya. Padahal belum tentu AI itu kemudian mengatakan kebenaran. Nah, pertanyaannya kenapa AI itu tidak bisa kita percaya dalam tanda kutip ya? Kenapa kemudian dia tidak bisa kita sebut sebagai sumber kebenaran? Despite fakta yang kemudian terjadi, hari ini sebagian besar kita itu bertanya sama AI. Sebagian besar kita tuh bertanya sama AI. Ini kenapa ini resepnya bagaimana? Bahkan kita tanya resep masakan, kita tanya tentang kuliah, kita tentang tanya sekolah, kita tanya pertanian, kita tanya kimia, kita tanya fisika. Semuanya dia bisa jawab. Palu gada, apa lu mau? Gua ada. But is that really true gitu ya? Apakah kemudian yang akan AI itu benar? Ya. Jadi posisinya kira-kira gini. Satu, kita perlu memahami AI itu pada dasarnya adalah machine learning. Jadi yang dimaksud machine learning itu yaitu diberikan teks, dia diberikan buku, dia diberikan literatur. Kalau bahasa ilmiahnya kita sebut dengan nama dia diberikan namanya korpus. Semesta pengetahuan dia itu sangat luas sekali, mulai resep masakan, industri militer, kemudian perpolitikan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan AI ini sangat tergantung sekali dengan pemodelan yang kemudian diberikan sama dia. Karena dia sangat tergantung sekali dengan pemodelan yang kemudian diberikan sama dia, maka nanti akan kita temukan fakta AI itu ternyata beda-beda antara satu dengan yang lain. Nih, ketika saya nyebut ini, oh ini adalah botol air gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa ini disebut botol air? Karena kita memang sejak kecil sudah dikasih tahu ini namanya adalah botol air mineral.
Kalau ini saya misal bukan botol air, misalnya saya ganti namanya piring, sejak kecil kita dikasih tahu ini namanya piring, tidak akan pernah kemudian kita nyebut ini sebagai botol. Kita pasti akan nyebutnya sebagai piring. Dasarnya AI itu juga mirip-mirip seperti itu. Ya, AI itu juga mirip-mirip seperti itu. Dia itu dikasih teks. Ketika kemudian dia dikasih teks, dia itu dikasih tahu eh, botol itu artinya apa. Dia tidak dikasih tahu biru itu artinya apa. Dia tidak dikasih tahu mobil itu artinya apa. Sekali tidak diberikan pengetahuan tersebut. Tapi kemudian pada saat kita bicara yang namanya si AI tadi, pada dasarnya dia itu yang jumlahnya banyak sekali. Setelah itu yang dia lakukan hanya menghubungkan antara satu kata dengan kata lain, itu kira-kira relationship-nya seperti apa. Saya kalau ngasih contoh yang paling gampang, dan ini biasanya selalu mengena ke semua orang, ketika saya menggunakan kata-kata saya makan, dalam konteks orang Indonesia, hampir pasti di sini berpikir pertama kali di brain teman-teman semua, itu adalah nasi. Karena kita orang Indonesia. Tapi kalau pernyataan yang sama kemukakan kepada teman-teman semisal dari India katakanlah gitu ya. Saya makan mungkin mereka akan jawab roti gitu ya. Kalau saya tanyakan kepada orang Italia gitu ya, saya makan titik-titik lanjutkan gitu ya. Mereka akan mengatakan saya makan pasta. And so on and so forth, begitu seterusnya. Kenapa demikian? Karena dalam korpusnya AI, brand yang paling populer misal ChatGPT, itu dia dikasih pengetahuan setiap kali ada kata-kata saya, setiap kali ada kata makan, kalau frasa itu disambungkan saya makan, maka kelanjutannya di sebagian besar korpusnya itu mengatakan nasi. Maka ChatGPT ataupun kemudian Gemini ataupun apapun AI yang kemudian kita pakai, itu betul-betul pertama melakukan yang namanya prediksi. Jadi ketika kemudian dia tolong isi fill in the blank, nanti teman-teman atau bahkan sekarang bisa buka aplikasi Gemini atau ChatGPT yang ada di handphone teman-teman sekalian. Terus saja dalam teks orang Indonesia, lanjutkan kata-kata berikut. Saya makan titik-titik, enter gitu ya. 99% kemungkinan dia akan menuliskan nasi, bukan pasta, bukan pula roti, bukan pula kemudian sate gitu ya, enggak. Karena korpusnya memang mengatakan seperti itu. Setelah kata-kata saya makan nasi. Kalau saya lanjutkan lagi, lanjutkan kata berikut, saya makan nasi titik-titik dalam konteks orang Indonesia. Sebagian besar kita juga akan mengatakan nasi goreng. Ada nasi Padang, ada nasi udang, nasi whatever gitu ya. Tapi kita tidak kemudian memilih itu. Kenapa? Karena di pikiran kita, kalau ada kata-kata saya makan nasi, biasanya kalau nasi titik-titik nasi goreng gitu ya. Padahal tadi saya sebut ada nasi uduk ada. Kalau kita bicara konteks orang Malaysia, nggak ada nasi goreng. Ada nggak di sana nasi goreng? Ada. Tapi ChatGPT akan saya makan nasi lemak, bukan nasi goreng. Karena favorit menu bagi orang-orang Malaysia adalah lemak. Nah, ini adalah memahami, prediksi. Jadi AI itu memprediksi next word-nya. Kalau dalam bahasanya itu namanya token gitu ya. Jadi dia itu memprediksi next token-nya itu kira-kira apa berdasarkan pattern yang dia punya. Nah, karena dia memprediksi, maka ChatGPT, Gemini, Cloud, dan lain sebagainya itu only as good as the data training set. Maka nanti kita bisa tanyakan pada mereka, ya, pada mereka, ketika kemudian kita tanya sebuah pertanyaan, maka kemudian sangat mungkin kali dia itu bisa berbeda-beda jawabannya satu dengan yang lain. Kenapa? Tergantung dataset yang dia masukkan. Saya kasih contoh misal, nanti teman-teman habis ini bisa buka DeepSeek. DeepSeek itu AI punyanya Cina. Jadi DeepSeek itu adalah AI punyanya Cina. Coba aja misal tanya sama DeepSeek, tolong jelaskan kepada saya peristiwa Tiananmen Square. Insya Allah jawabannya DeepSeek, mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tapi kalau kita tanya sama ChatGPT, ChatGPT akan kemudian dengan santai menjawabnya. Oh, Tiananmen Square adalah peristiwa demonstrasi di Cina yang kemudian demonstrannya itu ditabrak oleh tank dan ada tragedi-tragedi kayak gitu. Pertanyaan saya pernah saya tanyakan pada ChatGPT pada saat awal-awal genosida Israel terhadap Gaza gitu ya. Sekitar bulan November itu saya tanya kepada ChatGPT, November 2003. Jelaskan tentang saya tentang Israel gitu ya. Maka kemudian ChatGPT bisa menjelaskan dengan lugas lantang gitu ya. Tapi begitu saya tanya jelaskan kepada saya tentang Palestina, jawabannya that's an issue, complex issue. Saya tidak bisa kemudian menjawabnya karena isunya adalah complicated bla 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 ya. Kenapa? Karena korpus yang dipakai ChatGPT sebagian besar itu adalah dalam bahasa Inggris. Sebagian besar dari US gitu ya.
Sehingga kemudian dia kena case yang kita sebut dengan nama bias. Kalau bicara bias itu kebetulan saya karena aktivis olahraga gitu ya dan banyak kemudian diskusi tentang olahraga dan nutrisi gitu ya. Ketika saya ambil program cek kesehatan gratisnya Pak Prabowo gitu ya, karena ada program gratisan, kenapa tidak saya pakai? Saya datanglah ke Puskesmas. Kemudian saya ditanya sama ahli gizinya. Saya ditanya, Bapak biasanya makannya apa gitu ya? Saya makannya daging, saya makannya ini, pokoknya proteinnya tinggi gitu ya. Maka pertanyaan pertama dari ahli gizinya adalah, memang Bapak nggak apa-apa makan gitu ya. Saya bilang, loh emang kenapa saya makan kayak gitu gitu ya? Kenapa? Karena ahli gizinya itu notabene nyaris tidak pernah ketemu orang sehat periksa ke puskesmas. Jadi cek kesehatan gratis itu kan pada prinsipnya kita boleh macam medical check up dan kemudian gratis selama di bulan ulang tahun kita gitu ya. Dia nggak pernah ketemu pasien yang kemudian sehat ya. Sehingga bagi dia ketika pasien itu hampir sebagian besar 99.99% katakanlah gitu sakit semua. Karena sakit, orang makan daging itu biasanya kemudian nanti asam uratnya jadi tinggi. Kira-kira kayak gitu. Nah ini yang bias. Yang namanya bias. Bahkan ketika saya cerita ke dokternya, Bapak terakhir ngerokok kapan gitu ya? Saya nggak pernah ngerokok gitu ya. Dokternya bilang gini, masa Bapak nggak pernah ngerokok? Nggak percaya saya nggak pernah ngerokok sama sekali sejak kecil. Pernah sih waktu kelas 4 SD nyoba ngerokok pertama kali, nah habis itu batuk-batuk langsung 1 detik pertama, habis itu saya bilang saya nggak mau ngerokok gitu ya. Jadi ini bias, dokternya sendiri kemudian karena nggak pernah ketemu pasien-pasien sehat, dia punya bias tersendiri, bahwasanya setiap laki-laki itu probabilitas merokok itu sangat tinggi, sehingga agak aneh, absurd kalau laki kok tidak merokok gitu ya. Sebagaimana kemudian ahli gizinya juga sama, mengatakan, ini jangan-jangan bahaya yang dimakan bapak ini, karena kebanyakan makan daging, makan ini yang nanti bisa menaikkan asam, whatever lah, kira-kira itu. Bias ini, rekan-rekan sekalian, sangat lekat dengan yang namanya AI. Karena bias ini sangat lekat dengan namanya AI, makanya tadi saya bilang pertama kali, kita tidak boleh dalam tanda kutip tanya kepada AI. Kenapa? Nanti dia bisa bias jawabannya. Nah, karena dia itu berbasis pada prediksi, murni prediksi. Jadi kalau kita tanya, ChatGPT itu sebenarnya behind the scene-nya apa sih? Itu angka. Behind the scene-nya adalah matematika. Jadi bagaimana kedekatan antara satu kata dengan kata berikutnya. Seperti saya makan nasi tadi, saya sambung makan, sambung nasi, itu kedekatan kata sangat tinggi sekali. Karena kedekatan katanya sangat tinggi, maka dia sukses memprediksi bahwasanya orang Indonesia itu biasanya saya makan nasi, bukan saya makan pasta. Tapi kalau kemudian korpusnya adalah orang Italia, konteksnya adalah orang Italia, maka pasti jawabannya adalah saya makan pasta. Enggak mungkin saya makan nasi. Mungkin sama. Begitu juga kenapa ChatGPT pinter banget yang menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris ke bahasa Jepang, ke bahasa pokoknya yang kita nggak jelas gitu ya. Bahasa apa kalau di zaman dulu kala itu ada Iya, itu film. udah dia tuh emang. Nah, ini saya mute all dulu saja ya. Biasa kalau Zoom tuh kayak gini nih biasa. Jadi kalau Zoom itu harus di mute all dulu, baru nanti habis itu di unmute. Tutup ya. Sebentar, mute all, nggak boleh loud. Iya, oke. Baik. Ini hostnya tadi seharusnya sudah ngeklik duluan, tapi biasalah, host itu nggak aware. Pokoknya mute all nggak boleh sendiri. Itu penyakitnya Zoom. Anyway, saya lanjutkan kembali. Nah, karena dia memprediksi, maka sekali lagi saya tadi cerita, AI itu hanya as good as model it is, the model itself gitu ya. Jadi modelnya itu bisa beda-beda antara satu dengan yang lain. Kalau kita bicara kayak ChatGPT, itu kita bayangin ukuran kayak planet Jupiter, gede banget. Tapi nanti kita akan ketemu model-model AI yang dia itu hanya seukuran planet Mars katakanlah, atau seukuran planet yang lebih kecil itu planet apa ya, ya bumi lah misal. Small compare kemudian kepada yang namanya Jupiter. Nah, ketika kita punya korpus yang gede banget, maka ini PR berat. Bagaimana saya bisa memprediksi next word sebaik mungkin. Kalau saya punya 1 miliar token, kemudian saya disuruh memprediksi 1 out of 1 billion, itu maka prediksinya jadi lebih sulit. Makanya kenapa kalau kita tanya sama AI itu ideal mungkin kita tidak cuma tanya mengapa langit warnanya biru gitu ya. Kita harus kemudian bertanya lebih lanjut langit, bumi, dan seterusnya supaya kemudian cara dia memprediksi itu jadi jauh lebih bagus lagi. Ya, nanti kita kenal dengan nama prompt engineering. Nah, ketika kemudian kita bertanya kepada AI dengan model yang kecil, maka dia akan punya problem yang saya sebut ketika di situ yang disebut dengan nama nasi. Sebagaimana siapa tadi Deloitte yang kemudian
dokumen hasil Deloitte, dokumen hasil konsultannya si Deloitte itu ternyata penuh dengan halusinasi sama si AI. Jadi kalau Google rekan-rekan sekalian, itu ketika kemudian kita punya catatan, misal botol ini warnanya biru katakanlah. Ini ada air mineral seperti ini, botolnya warnanya biru. Dan itu dicatat, diindeks oleh Google, botol berwarna biru. Itu kayak kita nulis di buku itu kemudian kita tulis botol berwarna biru, kita tutup. Nanti kemudian kita tanya botolnya warnanya apa, maka buku itu akan dibuka, akan tertulis botol berwarna biru. Maka jawabannya adalah botol berwarna biru. Kalau AI nggak kayak gitu. AI itu cuma dikasih korpus sekian banyak. Ketika kemudian kita tanya, botol air mineral warnanya apa? Dia akan kemudian melihat misal gambar yang jumlahnya ribuan jutaan. Mayoritas botol itu warnanya biru. Jadi kalau kita perhatikan kan di Indonesia itu memang hampir sebagian besar botol air mineral itu warnanya biru. Ada nggak yang warna hijau? Ada. Tapi jarang. Ada nggak yang warna pink? Ada, tapi tetap aja biru mayoritas isinya. Jadi walaupun ada pink-pinknya gitu, tetap aja biru. Jadi kalau ditanya, botol air mineral itu warnanya apa? Jawabnya adalah biru. Karena memang sebagian besar botol air mineral atau tutupnya lah katakanlah di Indonesia itu warnanya biru. Nah, halusinasi ini pernah kemudian saya cek ketika saya menguji coba model AI yang sudah tahun berapa ya waktu itu ya, tahun 2023 awal lah saya nyoba-nyoba gitu, atau 2023 awal, ada open source model AI yang kemudian saya uji coba. Saya bertanya kepada dia, tolong jelaskan kepada siapa Anies Baswedan. Maka dia tulis ini, Anies Baswedan adalah seorang politisi. Politisi. Oke, sampai di sini mungkin korek gitu ya. Eh, dia sebagai pernah menjadi menteri, dia menjadi gubernur gitu ya. Kalau kemudian dia disebut sebagai politisi, oke, korek. Walaupun dia juga pernah jadi rektor, pernah jadi akademisi. Nah, ini kata berikutnya yang menarik. Ini kata dilanjutkan, dia adalah politisi, member of parliament, anggota parlemen. Nah, mulai ngaco nih. Anggota DPR RI. Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saat itu model AI saya tanya seperti itu jawabannya. Anies Baswedan adalah seorang politisi, dari, member of parliament, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia dari dapil sekian, which is halusinasi. Pertanyaannya kenapa? Kemudian dia bisa berhalusinasi seperti itu. Balik lagi, ini pure matematika. Karena kemudian kalau ada kata-kata politisi, dari korpus yang dia baca, dokumen yang dia baca, sebagian besar kata-kata politisi di Indonesia itu lekat dengan kata-kata Dewan Perwakilan Rakyat. Jarang politisi itu kemudian presiden di Indonesia kan juga politisi, tapi kita tidak mengatakan presiden Indonesia itu politisi, adalah pemerintah. Menteri itu boleh jadi politisi, tapi dia tidak pernah disebut sebagai politisi, dia disebut sebagai pemerintah. Kalau kata-kata politisi lebih dekat dengan member of parliament, anggota DPR RI. Nah, karena saat itu korpusnya Indonesia itu pemenang partainya adalah PDIP, maka hampir semua dokumen-dokumen dibaca oleh si AI ini politisi DPR, PDIP. Sehingga ketika ada kata-kata Anies Baswedan, yang kemudian next token probability-nya itu adalah politisi, itu dilanjutkan dengan DPR, dilanjutkan dengan kemudian PDIP. Ini yang kita sebut dengan nama halusinasi. Makanya kalau kemudian kita nulis akademik, kadang dia juga berhalusinasi menulis sitasi, menulis kemudian judul paper yang indah, DOI-nya nomornya sekian, dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena tadi, betul-betul hanya melakukan proses prediksi. Nah, karena basisnya adalah token, next word, dan sebagainya. Makanya kenapa kok dia pintar melakukan summary, bisa menjelaskan, bisa drafting, termasuk merekonstruksi pattern. Karena kemudian pengetahuannya kan sangat banyak sekali. Nah, karena dia prediksi, maka karakter keempatnya itu adalah apa? Non-deterministic. Jadi kalau kita tanya A, tidak mesti jawabannya selalu sama. Mungkin jawabannya sama in essence, tapi cara menstrukturkan dan lain sebagainya bisa beda-beda. Jadi misal saya pakai ChatGPT dengan teman-teman pakai ChatGPT. ChatGPT itu belajar komunikasi dengan saya. Dia selalu paying attention. Saya kalau tanya itu apa gitu ya. Misal saya tanya selalu pakai lu, gue gitu ya. Boleh jadi dia akan merespon saya pertanyaannya dengan lu. Jadi kalau lu pikir seperti dia kan bilang seperti itu. Tapi karena saya selalu tanya pakai ChatGPT, saya, Anda, dan lain sebagainya, dia juga akan menjawab saya, Anda gitu ya. Atau kalau kita nulisnya aku, kamu, boleh jadi menjawab ke kita aku, kamu. Jawabannya sama, tapi kemudian cara dia spitting out jawaban itu berbeda. Dan yang terakhir, karakteristik dari AI itu adalah adanya yang cut off. Jadi AI itu terlimit oleh training data time frame kita. Nah, rekan-rekan sekalian, dengan memahami seperti ini, sekarang kita sudah mulai paham. Satu, kita tidak boleh tanya sama AI.
Tanya dalam konteks sebagaimana saya tanya kepada teman saya tanya kepada guru saya tanya kepada dosen saya. Ketika saya tanya kepada dosen saya, kepada guru saya, they probably already have some as a prior knowledge, punya pengetahuan prior, pengetahuan sebelumnya. Jadi mereka menjawab itu karena mereka memang sudah punya pengetahuan, making decisions berdasarkan pengetahuan mereka pada pertanyaan Anda. Which sometimes wrong, which sometimes right. Kadang benar, kadang salah, which is okay gitu ya. Karena namanya juga manusia. Manusia itu kan kalau pepatah Arab bilang innal insana makhlukul khata' wa nis. Manusia itu tempatnya salah dan lupa gitu ya. Nah, kalau AI itu bukan lupa, AI itu bukan salah. Yang dilakukan AI apa? Halusinasi. Yang dilakukan AI apa? Non-deterministik. Yang bukan AI apa? Prediksi. Jadi ingat-ingat kalau Google itu kayak kita nulis di atas di kertas, kemudian kita buka kembali buku tersebut, Google menjawabnya kayak gitu. Walaupun ini saya kasih quote ya, hari ini pun Google sudah pakai AI. Dan itu yang dipakai sama siapa? Dipakai sama scammer di Indonesia. Makanya Google dikalahin sama scammer. Caranya gimana? Kalau Anda pernah lihat Google Maps itu ya, Google Maps itu kan banyak banget scammernya. Anda pernah buka aja salah satu orang atau di mana yang terkenal di Jogja atau di Jakarta dan lain sebagainya gitu ya. Nanti biasanya di bawah ada pertanyaan-pertanyaan di Google Map itu kan ada review dan sebagainya. Cara booking di mana ya, misal. Nanti dia misal, kebetulan saya pernah punya kawan, dosen UGM gitu ya, yang pernah ketipu gitu ya, sama rumah makan Padang, namanya rumah makan Padang sederhana di Jogja gitu ya. Dia tuh kemudian pengen tahu cara booking, padahal datang ke rumah makan sederhana, tinggal datang, booking tempatnya langsung on the spot gitu. Dia kemudian cuma lihat di Google Maps, booker WA-nya sekian, dia WA lah kemudian. Iya Pak, kalau mau booking sama kita, dia sudah transfer 500.000 kawan saya ini. Setelah di booking kan, waktu ngobrol dengan saya itu. Ternyata penipu. Dan itu yang dilakukan sama scammer-scammer Indonesia. Dia posting di forum-forum, di website-website, tentang apa? Tentang misal pinjol. Layanan pinjol itu misal banyak orang Indonesia itu pinjol dan kemudian grup yang populer mereka itu namanya GalPay. Gagal bayar, GalPay. Gagal bayar. Jadi memang sengaja pinjol dan habis itu nggak mau bayar utangnya. Makanya disebut grup gagal bayar. Nah, ternyata di internet itu banyak banget yang share kalau kamu mau pinjol gagal bayar, kamu kontak nomor WA ini, nanti BI checkingnya akan dibersihkan, dihapus semua, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Informasi yang ada di website tadi di pick up lah sama si Google, kemudian diformulasikan dalam bentuk AI. Kemudian kalau kita search Google kan sekarang gitu ya, kita ngetik apapun, baris 2, 3, 5, 6, 10 pertama itu kan isinya AI semua, summary semua. Dan itu yang dilakukan sama scammer-scammer di Indonesia sama Google. Jadi Google itu bodoh juga gitu ya, ketika kemudian melakukan seperti itu. Karena nggak bisa difilter. Nggak bisa difilter. Tadi yang saya sudah sampaikan, AI itu sangat tergantung sama training setnya. Nah, baik rekan-rekan sekalian, bagaimana sekarang kita di lingkungan pendidikan tinggi ini membangun identitas kita? Yang pertama, bagaimana kita perlu bisa memahami yang kita sebut dengan nama apa namanya plagiarisme gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa memahami yang namanya authorship, bagaimana kita memahami yang namanya assessment, bagaimana kita memahami yang namanya verifikasi, bagaimana kemudian kita itu pada akhirnya bisa memanfaatkan dengan benar. Nah, posisinya gini rekan-rekan sekalian. Yang pertama satu, ketika kemudian kita berinteraksi dengan AI, setelah kita paham karakteristik paling mendasar dari AI, karena dia itu hanya full prediksi, maka saya harus punya kesadaran sepenuh hati. Satu, kesadaran sepenuh hati. AI hanya mampu melakukan proses prediksi, which could be right, which could be wrong. Tapi AI itu sangat keren kalau disuruh men-summarize. AI itu sangat keren kalau kemudian dipakai drafting. AI itu sangat keren untuk memperbaiki grammar. AI itu sangat keren untuk memformulasikan kata-kata. Kalau saya dengan bimbingan saya kadang saya kasih contoh langsung. Saya bisa bikin 10-20 kata, kalimat bahkan, untuk sekedar membuat satu paragraf. Artinya apa? Saya tidak mau dikadali, saya tidak mau diomongin sama yang namanya AI ini tadi. Karena kalau kita, saya tidak mengatakan sebagian besar, banyak di antara kita, kalau sudah berurusan sama AI, itu kita tolong buatkan graf tentang ekonomi makro, misal kayak gitu. Tolong buatkan paragraf tentang pasar terkait dengan kemudian pernyataan Donald Trump yang seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. AI itu punya knowledge cut-off, gitu ya. Walaupun hari ini, semakin banyak tools AI itu meng-overlay knowledge cut-off mereka itu dengan bisa nyambung search engine, gitu ya. Bisa nyambung dengan search engine sehingga kemudian jadi much better. But again, pada saat kita bicara AI, semua konseptualisasi berpikir harus datang dari kita sendiri.
Karena pada dasarnya ketika even dia di-generate oleh AI, itu tidak bisa diklaim, kemudian ini ditulis sama AI. Maksud saya gini, ketika kemudian Anda melakukan penulisan sesuatu dan kemudian ternyata tulisannya halusinasi tadi, keliru gitu ya. Kita nggak bisa bilang kayak gini, wah, ketika tanya, Mas, tolong dijelaskan tentang konsep yang ada di tulisanmu gitu. Kita jawabnya, ya nggak tahu kok, tanya saya, Pak. Tanya sama si AI. Gitu. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Lu yang nulis Anda yang paling paham terhadap tulisan seperti ini. Makanya ketika MIT ada preliminary research tentang kemudian mahasiswa yang mereka tuh diminta mengerjakan tugas pakai AI murni, pokoknya tinggal tanya, saya kasih tanda kutip, tinggal tanya, kemudian disuruh googling dan kemudian menuliskan, dan menulis dengan kertas, ternyata retrieval-nya paling bagus adalah dengan kertas gitu ya. Ini masih preliminary research gitu ya, masih riset awal, belum kemudian riset yang meluas gitu ya studinya ya. Tapi itu memberikan gambaran bagi kita bahwasanya bahwasanya kita itu harus punya domain pengetahuan terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan AI. Saya gini, ini posisi personal saya. Dengan pengalaman sekian puluh tahun, apalagi di dunia IT gitu ya, saya menganggap keberadaan AI ini bisa nge-boosting banyak sekali performance saya. Berhubung saya agak relatif sibuk gitu ya. Sibuk itu kalau bahasa Jawanya sidik-sidik bubuk gitu ya. Saya ini orang yang sibuk gitu ya. Tapi saya di kepala saya ini banyak sekali sesuatu yang kemudian berjalan. Saya ingin bikin aplikasi ini. Bukannya saya nggak bisa coding. Saya itu insya Allah bisa coding. Pertanyaannya adalah saya nggak punya waktu. Nah, dengan AI, maka yang saya lakukan itu saya kemudian mengoffload beberapa pekerjaan-pekerjaan manual coding dan lain sebagainya tadi ke AI gitu ya. Dan saya tinggal jadi kayak project manajemennya doang. Jadi saya jadi project manajernya, tolong nanti disiapin gini, 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 saya pengen buatin kayak gini, 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 dan sebagainya. Habis itu saya tinggal lari pagi. Pulang lari pagi selesai. AI-nya selesai mengerjakan. Bagi saya, boost a lot of productivity. Tapi saya paham, bagi banyak orang itu tidak nge-boosting. Kenapa? Kita nggak punya domain knowledge-nya. Jadi kita ya tinggal percaya aja sama makanya mahasiswa ketika kemudian copy paste sama ya. Ini saya kasih salah satu ciri-ciri khas itu ya. Kalau sama mahasiswa saya, misal saya akan langsung komentar ini kamu pakai ChatGPT gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia hari ini kita sosial media posting, kalau ada kata-kata ini bukan tentang ini, tapi ini adalah ini. Oh itu ChatGPT banget itu. Nanti pasti ketemu di media sosial kita, di koran. Ini bukanlah tentang ini, tapi tentang, 100% ChatGPT. Hakul yakin saya. Karena hanya ChatGPT yang kemudian melakukan seperti itu. Kalau pakai this is the testament of my work. This thing spearheaded menjadi ujung tombak. Testamen menjadi bukti nyata kerja saya, kinerja saya. Itu ChatGPT banget. Kok bisa tahu ChatGPT? Soalnya saya pakai banyak banget ChatGPT gitu ya. Sehingga saya jadi tahu, biasanya ChatGPT itu kayak gitu. Makanya saya termasuk merekomendasikan untuk yang sering pakai AI, supaya kita tahu. Bahkan kita memulai dengan starting stupid gitu ya. Starting stupid itu ya pertanyaan small dan very stupid things gitu ya. Supaya kita tahu, AI itu biasanya nulisnya gimana sih? Lama-kelamaan gitu. Ya, kalau dosen itu kan gitu kalau ngoreksi skripsi mahasiswa. Kok pinter tuh dosen ngoreksi skripsinya? Mau sudah puluhan tahun kok ketemu sama mahasiswa-mahasiswa yang kemudian cuman nyontek doang kayak gitu tuh kita sudah puluhan tahun melakukan gitu makanya kita paham. Nah, orang yang nggak pernah pakai ChatGPT ini juga saya biasanya komentarin sama dosen juga, dosen-dosen yang nggak mau pakai ChatGPT itu ya pasti akan ketinggalan, nggak bisa nggak paham kalau dia dibohongi sama mahasiswanya. Makanya harus sering-sering pakai ChatGPT, termasuk Anda juga sering-sering pakai ChatGPT, bukan buat ngerjain tugas tapi buat paham karakter AI ngeluarinnya kayak gimana. Karena tadi authorship-nya itu tetap penanggung jawabnya adalah kita. Aplikasi yang tadi saya bikin penanggung jawabnya adalah saya. Assessment juga sama pada akhirnya. Assessment ini akan kemudian jadi tahu gitu ya. Kita itu pemahamannya sampai sejauh mana. Ini tips aja kalau buat teman-teman yang merasa selama ini tugasnya dibantu sama AI. Tugas yang sudah Anda selesai kerjakan itu dilempar lagi sama AI. Terus kemudian AI suruh bikin, kamu buatin pertanyaan-pertanyaan ke saya dari yang saya tulis ini. Gitu ya. Kalau kita nggak bisa jawab, berarti kita sendiri tidak paham tentang isi itu. Kenapa? Authorship-nya kembali lagi ke kita. Plus yang kemudian berikutnya, karena era kita itu adalah era AI, di mana halusinasi itu nyata, bias itu nyata, maka kita perlu validasi ulang. Maka kita perlu untuk memastikan dokumen-dokumen yang di speed out sama si AI itu adalah betul. Lastly, ini yang sangat penting kalau di dalam dunia akademik, dokumentasikan semua proses. Saya itu sering kemudian minta sama mahasiswa saya gitu ya, mana lihat promo kamu berinteraksi gitu ya. Karena saya gini, saya sudah dalam posisi mahasiswa saya itu harus pakai AI. Itu saya posisi saya kayak gitu. Karena kalau mereka nggak pakai AI, mereka malah kemudian akan salah besoknya ketika pakai AI.
Ketika saya pakai AI, ketika mahasiswa saya itu pakai AI, dan kemudian mereka keliru, saya langsung bisa bantu mereka. Caramu berinteraksi itu improper, cara berinteraksi kemudian keliru. Kamu cuma tanya, saya biasanya minta gini, prommu mana? Tunjukin ke saya. Ketika mereka, tolong buatkan satu paragraf ini, tolong buatkan gini, tolong ini. Kalau anak zaman sekarang nyebutnya itu namanya red flag, cara pakai AI. Kenapa? Kita sendiri harus datang terlebih dahulu dengan pengetahuan kepada si AI. Nah, ini tadi sebagian sudah saya sampaikan. Nah, jadi posisinya bagaimana kita itu kemudian pakai AI, terutama kalau di dunia pendidikan tinggi. AI itu pada dasarnya bisa mengenhance. Saya nggak akan menafikan. Jadi menurut saya agak-agak absurd juga kalau yang melarang sepenuhnya karena AI itu mampu mengenhance banyak subjek. Daripada saya ngoreksi skripsi mahasiswa saya titik komanya nggak bisa membedakan gajah di balik batu dengan gajah di balik batu gitu ya. Gajah di spasi batu dan gajah di balik batu. Gajah di balik batu itu berarti batunya muter balik si gajah ketika tidak dipisah. Tapi ketika ditulis gajah di spasi balik batu berarti posisi gajah berdiri di belakangnya batu. Saya nggak mau ngoreksi yang kayak gitu lagi. Capek gitu ya, titik koma dan sebagainya. Jadi kemudian saya masih menemukan seperti itu, udah kamu tanya sama AI dulu deh untuk memperbaiki yang namanya memperbaiki yang namanya apa kesalahan-kesalahan typo-typo kayak gitu. Kedua adalah verifikasi, memastikan bahwasanya kita itu bisa memverifikasi dengan baik dan kita melakukan proses dokumentasi. Nah, jadi dokumentasi tadi yang saya sebut, kalau kemudian kerja sama AI, pastikan dicatat dengan baik. Ya, pastikan dicatat dengan baik. Kita itu ngerjain apa saja. Nah, ini tadi sudah. Nah, ini salah satu contoh aja. Kalau pas lagi kerja nih, sudah diskusi sama pembimbing gitu ya. Wah, ini ditulis ini nih, dideklarasikan bagian mana yang ada AI. Nah, verifikasi ini menjadi sangat penting. Karena kita butuh tahu, maka kita nyambung dengan Google Scholar, kita harus nyambung dengan apa namanya, misal Elsevier dan sebagainya untuk memastikan situasinya itu memang betul-betul ada. Kita ketemu data, datanya itu juga jangan sampai dimanipulasi sama si AI. Metodologinya juga, makanya harus diskusi sering dengan pembimbing dan seterusnya dan seterusnya. Nah, akhirnya kita akan ketemu ethical principles ya. Kita akan ketemu ethical principles. Satu, kita harus jelas transparansi. Saya sudah 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir itu saya dapat grant dari luar negeri terus gitu ya. Dan mereka lebih fair menurut saya gitu ya. Karena mereka juga AI itu sudah menjadi bagian keseharian. Jadi kalau kemudian kita berasumsi orang itu nggak pakai AI, itu kita sedang membohongi diri sendiri gitu. Jadi setiap kali apply grant itu selalu ditanya, AI yang kamu pakai di dokumen proposal ini ada di bagian mana? Tolong jelaskan, kamu melakukan apa saja, kan kira-kira seperti apa. Itu malah kemudian fair. Jadi kita nggak bohong. Jadi ketika kemudian, misal ada kampus kemudian melarang penggunaan AI, itu kayak orang anak kecil nonton kartun gitu ya. At some point mereka pasti akan sembunyi-sembunyi ke tempat tetangganya, ke tempat siapapun gitu ya. Dan dan ya dan seterusnya ya. Terus berikutnya ada authenticity ya. Jadi authenticity itu pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwasanya semua dari AI itu bisa kita pertanggungjawabkan. Maksudnya kita pertanggungjawabkan style thinking kita itu harus di spit out. Tadi saya sudah cerita. Saya dulu kalau bikin satu paragraf itu saya bahkan bisa bikin semisal paragrafnya ukurannya segini. Tapi fakta yang kemudian saya spit out itu juga segini nih. Sangat banyak sekali. 2 sampai dengan 3 kali lipat. Karena saya kan pengen mengkompres konseptual berpikir saya gitu ya. Ya udah buatin aja paragraf, tapi raw-nya dengan kata-kata yang mungkin urutannya, grammarnya nggak diperhatikan dan sebagainya nggak ada masalah. Tapi original thinking-nya berasal dari kita. Terus berikutnya adalah apa? Accountability, taking responsibility, kita yang paling wajib bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kemudian verifikasi, tadi sudah saya jelaskan, atribusi, ya, citing source-nya dan sebagainya itu menjadi penting. Tools yang kemudian, sebelum tools, best practice-nya kira-kira gimana? Satu, ini terutama kalau di dunia pendidikan tinggi seperti kita sekarang gitu ya. Ide itu harus dari kita sendiri. AI itu kita pakai buat enhance, bukan buat replace. Paling tidak rule-nya itu kayak Pareto itu loh, 80-20. 80 itu adalah thought process, thinking proses kita, 20% itu adalah AI assistance. Kemudian kita bisa pakai RAG namanya Retrieval Augmented Generations.
saya paling sering pakai platform namanya Notebook LM, notebooklm.google.com. Itu memungkinkan saya untuk belajar konsep-konsep baru. Tadi saya cerita ya, saya punya hobi olahraga dan kesehatan itu ya. Despite saya adalah orang informatika. Pertanyaannya bagaimana saya belajar biologi seluler, belajar metabolisme dan sebagainya. Berat kalau saya suruh baca buku lagi. Maka biasanya paper-paper itu saya lempar ke notebook LM, habis itu mereka akan bikin podcast. Kebetulan saya pembelajar auditori, senang kalau kemudian dengerin dalam proses belajar. Mereka bisa bikin dari file PDF. Ini beberapa tools yang paling sering saya pakai, kayak literatur itu konsensus.app. Jadi ini bisa membantu saya memastikan literaturnya itu adalah citasinya atau tidak, papernya itu berkualitas atau tidak. Kemudian ada elicit.org, itu juga dipakai buat nanti bangun literatur. Nah ini reading dan studying, terutama bagi teman-teman yang masih mahasiswa. Saya sangat merekomendasikan pakai notebook lm.google.com ini. Sekarang sudah dibuka buat Indonesia. Saya pakai ini pada saat masih dibuka hanya untuk wilayah US itu ya. Sekarang di Indonesia sudah dibuka, bisa dipakai. Termasuk tadi bisa generate percakapan, bahkan kita bisa jump in. Mereka di podcastnya itu kan, kemudian kita klik, saya mau jump in, saya mau tanya. Jadi kira-kira ada dua pembicara di depan kita lagi ngobrol, kemudian Pak, tanya Pak, gitu ya. Itu bisa kita lakukan pakai notebook LM. Ya. Kemudian kalau saya writing, saya paling sering pakai cloud, ChatGPT masih dipakai, masih tapi sudah jarang-jarang. Saya lebih sering pakai cloud gitu ya. Karena menurut saya cloud lebih pinter daripada ChatGPT. Nah, kalau kemudian coding, analisis dan sebagainya, saya bisa pakai Codex, Cloud ataupun kemudian Quenchel. Lastly, ini perjalanan kita. Hari pertama nggak masalah menurut saya. Kita pakai AI yang dalam tanda kutip unethical. Cuman dipakai buat tanya. Tapi at the end of the day, kita harus berujung ke sini. Jangan kemudian berhenti di sini doang. Di sini nggak apa-apa kalau kita masih in the beginning, ya, in the beginning. Kalau joke video-video Afrika itu kan mereka sulit menyebut in the beginning. Unethical AI use itu nggak masalah karena baru pertama kali. Namanya orang baru belajar jatuh-jatuh keserimpet nggak ada masalah. Tapi in the end kita harus betul-betul full menjadi ethical AI users. Jadi tiga pilarnya AI itu kita pakai buat engagement, kita harus punya domain knowledge-nya sendiri, dan kemudian critical thinking, selalu bertanya why. Yang harus kita ingat, AI itu temporary. Skill kita ya, permanen, akan kita pakai sampai mati. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Sebelumnya kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pemateri pada malam hari ini, yaitu Andri Setiawan, yang telah memaparkan materi luar biasa. Ya, terima kasih Bapak. Lalu seperti apa yang tadi Ibu Ning sampaikan bahwa peminat webinar pada malam ini tuh sangat banyak. Salah satunya dari dari perwakilan Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni, yaitu Bapak Dr. Handes Rohidin, SH, MAG. Alangkah baiknya kita mendengarkan sepatah atau dua patah dari beliau untuk mengisi kelengkapan malam pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Handes Rohidin, SH, MAG, dengan segala hormat, waktu dan tempat, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak, Waalaikumsalam sudah. warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih kepada wabil khusus ya program studi informatika dan terlebih khusus lagi kepada Pak Andri yang telah menyampaikan banyak perspektif tentang penggunaan AI ini. Ya. Jadi di era digital yang serba cepat, kecerdasan buatan itu
hadir sebagai salah satu inovasi terbesar ya, sebagaimana beliau sampaikan tadi, yang mengubah cara manusia bekerja, belajar, berinteraksi ya, dengan segala konsekuensinya tentu ya. AI bukan lagi sekedar konsep futuristik, ia telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari ya, mulai dari mesin pencari, kemudian penerjemah otomatis, asisten virtual hingga sistem rekomendasi di media sosial. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, AI juga menuntut kebijaksanaan. Jadi menggunakan AI itu harus dengan bijaksana ya. Kita tidak bisa ya hanya dengan cara-cara yang kopas saja, copy paste itu ya. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Andri di awal tadi bahwa di AI itu ya banyak halusinasi, banyak jebakan Batman gitu ya. Yang kadang kalau tidak diverifikasi dengan baik kita akan terjebak di situ dan itu ironisnya tidak hanya dilakukan oleh ya pelajar di tingkat SMP atau SMA gitu. Di mahasiswa pun yang sangat ironis itu adalah teman-teman di ya bukan hanya S1 tapi S2 bahkan S3. Saya pernah memberikan soal gitu di mata kuliah filsafat hukum ya, untuk S2 ya karena mungkin menggunakan AI ya, terutama adalah ChatGPT, maka jawaban itu hampir sama. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Andri tadi ya. Bagi dosen yang sudah terbiasa menggunakan AI itu, ya, karakteristik jawaban itu atau karakteristik jawaban atau karya ya lebih lebih umum gitu, baik itu misalnya karya tulis dalam bentuk makalah ya ataupun tugas akhir gitu ya, katakanlah skripsi atau tesis. Itu begitu membaca saja, kita sudah bisa mengidentifikasi gaya, ya, gaya tulisan itu. Nah, nah oleh sebab itu, ya, penggunaan AI itu ya harus secara bisa bijak ya. Jadi teknologi itu sebetulnya hanya alat bantu, bukan mengganti kemampuan berpikir kritis, ya, etis dan tanggung jawab manusia. AI dapat mempercepat proses belajar, membantu penelitian, ya, atau mempermudah pekerjaan administratif. Tapi hasil yang baik tetap bergantung pada nilai-nilai dan niat baik si penggunanya. Ya, tanpa kebijaksanaan ini, AI justru bisa menjerumuskan kita. Ya, misalnya dengan menyalin karya orang lain tanpa izin gitu, menyebarluaskan informasi yang tidak akurat seperti yang disampaikan oleh Mas Andi tadi, atau mengabaikan privasi dan keamanan data. Nah, bijak dalam menggunakan AI juga berarti menjaga integritas akademik dan profesionalitas. Penggunaan AI untuk memahami bukan sekedar meniru, bukan berkreasi, bukan menggantikan upaya berpikir sendiri ya. Jadi setiap kita menggunakan teknologi itu harus dipahami itu sebagai alat bantu saja, bukan menggantikan otak kita ya. Saya sering kali kepada mahasiswa itu mengatakan, ya kan, kalau kita menggunakan from the AI itu dengan otak kosong, maka itu seringkali ya kita terkena jebakan Batman gitu. Nah, oleh sebab itu ketika menggunakan AI itu harus diintervensi oleh intelektual kita. Kita jangan kosong otak kita itu. Nah, teman-teman sekarang itu kan daya bacanya itu rendah sekali, ya. Bahkan dari sebuah penelitiannya itu di tingkat di level dunia itu penelitiannya, ya. Narasi anak-anak muda kita itu, terutama di Indonesia itu hanya 00, sekian gitu. Daya bacanya itu hanya 00 sekian, ya. Ya, 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 saya tidak bisa tidak bisa menyalahkan anak-anak sekarang, apalagi di Gen Z itu. Anak-anaknya kan praktis, pragmatis ya, dan sudah melupakan buku-buku babon itu ya, buku-buku yang apa istilahnya muktabar lah kalau dalam bahasa eh, di hukum Islamnya itu. Jadi buku-buku klasik yang hard copy itu tuh masih sangat penting ya. Dan itulah yang bisa mengkonfirmasi AI itu, ya.
Jadi kalau Anda misalnya ini ya, terus pohon buatkan misalnya ya latar belakang bla 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 ya, yang dengan otak kosong hanya sampai pada "Oh, tolong buatkan saja." Tapi kalau sudah diintervensi oleh kita, kita sudah punya bayangan di dalam otak kita itu. Ketika latar belakang itu, ya latar belakang itu kan mencerminkan ya desain dan soalnya rumus apa judul itu, maka harusnya itu sudah diisi oleh kita. Ya, diisi oleh kita gitu. Jadi rumusan masalah kalau menggunakan misalnya pendekatan kalau di hukum kan banyak kan pendekatannya deduktif gitu ya. Maka kemudian poin per poin itu apa? Paragraf per paragraf itu sebetulnya yang kita inginkan itu apa? Ya kan? Nah, itu pun sebetulnya kalau kita tidak konfirmasi lagi pada hasil yang diberikan oleh AI itu, kita juga akan terjebak itu, ya. Apalagi kalau di situ buku-buku ya. Buku-buku kan bisa saja setelah kita minta gitu, buatkan latar belakang, kemudian kita minta juga ya lengkapi dengan footnote. Nah, kalau footnote-nya itu tidak dikonfirmasi oleh kita, ya kadang ya itu ya tadi itu ya karena kebiasaan tadi, kebiasaan. Banyak kebiasaan kalau ini paragraf seperti ini mesti bukunya ini dan halamannya itu saya pernah mencoba menguji ya satu paragraf itu dan di situ ada footnote-nya. Tidak ditemukan di buku itu. Nah, inilah yang saya maksud. IA itu hanya sebagai alat bantu. Ya, keputusan itu tetap ada pada kita. Dan jangan gunakan IA itu dengan otak kosong. Tapi gunakan dengan otak yang penuh dengan informasi. Itu mungkin Ibu yang Mas yang dapat kami sampaikan ya. Jadi AI tetap diperlukan untuk membantu kita ya. Ketika kita misalnya masih terbatas informasi, tapi informasi yang kita dapatkan dari AI mesti dikonfirmasi lagi dengan informasi-informasi lain untuk sehingga informasi yang kita dapatkan menjadi valid, menjadi. Terima kasih ya, mohon kegiatan ini terus dilantangkan ya untuk memberikan narasi untuk memberikan ya perspektif lah kepada anak-anak muda ya sehingga karya ilmiah yang kita eh, lahirkan itu kita ciptakan itu penuh dengan pertanggungjawaban. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kami sampaikan kepada Rektor bagian bidang kemahasiswaan dan ilmu agama, Dr. Handes Rahidin SH MAG atas sepatah dan dua patah kata. Jadi conclusion di malam hari ini adalah jangan jadikan AI sebagai rujukan kita, tapi jadikan AI ini sebagai alat bantu. Ya, baiklah teman-teman semua memasuki acara selanjutnya yaitu sesi perfotoan ya teman-teman. Jadi dimohon teman-teman untuk membuka kamera. Baik, formal dulu, formal dulu. Eh, Silakan teman-teman yang membuka kameranya bisa dibuka terlebih dahulu. Baik, kita mulai ya. Formal dulu. 1, 2, 3. Sudah. Baik, sekarang gaya informatika biar kelihatan banget informatikanya sekarang kayak gini semua. Ayo. 1, 2, 3. Jadi baiklah teman-teman, terima kasih kami ucapkan kepada pemateri malam ini yaitu Pak Andri Setiawan dan Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Ilmu Agama Islam, Bapak Dr. Andes Rohidin SH MAG. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.